Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman di SMA Adonai pada hari Jumat 8 Desember 2023. Yang malam ini kita mempelajari tentang materi Kristologi. Dan yang menjadi narasumber kita seperti biasa adalah Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan doa pembukaan terlebih dahulu. Dan saya minta kesediaan dari Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapa kami berkumpul di Jumsema Adonai. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu, Pendeta Daniel, telah Engkau utus di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau kuduskan Bapa per acara kami ini dan Engkau berkati agar kami dapat belajar firman Tuhan. Bapa, oleh pertolongan Roh Kudus, Engkau memampukan kami agar kami dapat mencerna. Bukan saja kami hanya memahaminya, tetapi kami tahu bagaimana kami bertindak, memperlakukannya itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hari ini adalah pelajaran Kristologi ya Bapa, berkati hamba-Mu secara khusus, berkati secara ekstranori ya Bapa, biar berkat-berkat-Mu, hikmat-Mu melimpah atasnya dan mampukan dia Bapa untuk menyampaikan kepada kami. Biarlah semua rahasia kebenaran firman-Mu dapat diungkapkan kepada kami dan semua yang Engkau kehendaki Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami mau Bapa belajar kebenaran firman-Mu. Berkati Sis Aling sebagai moderator, berkati operator kami di belakang layar, berkati semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran firman, kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kita dan juga pengertian tentang materi Kristologi. Ya. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, SMA Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. STTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di BBCO sejak tahun 2021. Gembala di Jumsema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab, Kingdom Citizen. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah menyelesaikan satu seri pelajaran kita tentang soteriologi, dan sekarang kita akan masuk di dalam satu pembahasan materi baru, yaitu doktrin Kristologi. Doktrin
ajaran Alkitab yang menguraikan secara sistematis tentang Yesus Kristus. Ini satu pelajaran yang sangat penting karena tokoh ini adalah tokoh sentral di dalam iman Kristen, tokoh sentral di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Baru maupun di dalam Perjanjian Lama. Dan semua orang-orang Kristen itu sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun, iman kepada Yesus itu tidak cukup dengan percaya, tetapi iman kepada Yesus itu juga harus bertumbuh kepada pengenalan yang benar akan pribadi Yesus itu sendiri. Nah, itu sebabnya maka pengajaran ini perlu disampaikan secara menyeluruh dan sistematis supaya orang-orang Kristen itu betul-betul juga memiliki pemahaman yang menyeluruh dan benar tentang siapa Yesus yang mereka percayai. Nah, pelajaran ini sangat penting oleh karena akhir-akhir ini, tetapi ini bukan sesuatu yang baru. Ya, dari sejak bapak-bapak gereja sampai hari-hari ini, pertentangan tentang Kristus itu juga senantiasa ada. Ada gereja-gereja yang juga secara denominasional itu sudah berdiri dan gereja itu jelas-jelas tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan kemudian pada hari-hari ini di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya itu, dunia maya diguncangkan dengan ada pendeta yang sekian lama membaktikan diri kepada Yesus tetapi kemudian berbalik dan mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, Yesus bukan Gembala baik. Dan karena itulah maka saya sangat terbeban dan merasa bertanggung jawab untuk mengajarkan juga ini kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang hanya berbasis kepada argumentasi-argumentasi yang asumtif dan bukan argumentasi yang dibangun berdasarkan fakta data dari Alkitab. Ya, saya harapkan Bapak Ibu tidak hanya mau menjadi orang Kristen yang percaya, tetapi juga menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman itu dengan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang alkitabiah komprehensif tentang pokok-pokok iman. Dan salah satu pokok iman yang akan kita bahas di dalam perkuliahan ini adalah doktrin tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, akan ada banyak pergumulan-pergumulan tentu, tetapi saya berharap dan saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu ayat-ayat Alkitab yang mengisahkan tentang Yesus itu sebagaimana yang dimaksud oleh Alkitab itu dan oleh para penulis. Saya mengharapkan supaya Bapak Ibu mengikuti sesi demi sesi yang kemudian pada akhirnya saudara akan mengambil satu kesimpulan yang tepat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah Juru Selamat. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong saudara, memberikan kesehatan, memberikan waktu, dan memberikan niat yang baik untuk dapat mengikuti pelajaran ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu, itu sekilas tentang profil dari narasumber kita, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan juga pengertian tentang materi Kristologi. Jadi Bapak Ibu, penting sekali bagi kita untuk mempelajari materi ini, karena dengan kita belajar materi ini, kita jadi sungguh-sungguh paham, mendapat pemahaman yang benar, dan mengenal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah dan kita imani itu dengan benar. Sehingga pengertian tentang Kristus itu benar-benar kita dapatkan menurut Alkitabiah dan membuat kita tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Baik, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, saya akan memberi salam dulu kepada narasumber kami malam ini, yaitu Pak Daniel Palungan. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Salam, selamat malam Bu Aling. Iya, bagaimana Pak kabarnya? Selalu sehat ya Pak? Ya, sehat. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik Pak, saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Daniel. Dipersilakan Pak Daniel. Oke, terima kasih Bu Aling, terima kasih Bu Heni buat doanya. Selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali.
Selamat memasuki bulan penuh sukacita karena kita merayakan kelahiran Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Iya. Nah, malam ini saudara kita akan melanjutkan pelajaran kita dari minggu lalu. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu adalah satu pengharapan yang sangat kuat di dalam kehidupan orang-orang percaya bahwa Yesus yang sudah naik ke surga itu akan datang kembali untuk beberapa tugas baik jangka pendek maupun jangka panjang di tengah-tengah dunia ini. Khususnya nanti kita akan belajar bahwa Yesus akan datang untuk mendirikan kerajaan mesianik, kerajaan Daud yang dipulihkan, di mana bangsa Israel akan memiliki seluruh yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka Abraham, baik mengenai tanah, wilayah yang mereka harus duduki, yang baru saya dapatkan terminologi minggu lalu itu Israel Raya, ya, Tangerang Raya, nah Israel Raya. Nah, ada dua tahap, ya, kedatangan Tuhan. Tahap yang pertama itu adalah datang di awan-awan untuk mengangkat gerejanya dari muka bumi. Nah, sementara gereja ada di atas awan-awan bersama dengan Yesus, maka di bumi berlangsung kesusahan besar selama 7 tahun yang disebut juga sebagai zaman antikris. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Daniel pasal 9. Nah, sesudah berakhir masa tribulasi itu, maka Yesus akan turun diiringi para malaikat dan juga saleh-salehnya ke atas muka bumi ini dengan menginjakkan kaki di atas bukit Zaitun. Ya, yang detail-detailnya saya sudah sampaikan minggu lalu itu, ya, dan itu juga nanti saudara akan dapatkan lagi di doktrin eskatologi. Ya, kalau dosen yang mengajar saudara itu detail pemahamannya tentang eskatologi, tentu dia akan membahas itu. Ya. Nah, lalu sesudah dia ada di tengah-tengah dunia ini, apa yang akan dia lakukan? Nah, jangka pendek tadi saya katakan, ya, ada satu tugas jangka pendek, pekerjaan jangka pendek, dan ada pekerjaan jangka panjang. Nah, karena itu kita akan membahas yang namanya pengadilan Kristus, atau Yesus akan datang untuk melaksanakan penghakiman atas semua umat manusia dan juga atas makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Nah, ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang perlu untuk kita baca bersama-sama mengenai janji ini. Di dalam Mazmur pasal 96 ayat yang ke-13. Ya. Di hadapan Tuhan, atau saya baca mulai dari ayat yang ke-11. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Jadi kita melihat sini bagaimana makhluk-makhluk itu bersukacita pada waktu kedatangan Tuhan, karena kedatangan Tuhan itu merupakan saat di mana keadilan dan kebenaran itu akan ditegakkan di atas muka bumi ini. Nah,
Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Atau saya baca mulai dari ayat yang ke-13 ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, jadi Sulaiman ya di dalam tulisannya ini dengan tegas mengatakan bahwa takutlah akan Tuhan, karena saatnya akan datang di mana semua umat manusia akan menghadap pengadilan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang diperbuat di tengah-tengah dunia ini, baik ataupun jahat. Dan yang menarik dari apa yang ditekankan oleh Salomo di sini adalah segala sesuatu yang tersembunyi itu akan tersingkap. Ya, segala sesuatu akan tersingkap. Jadi tidak ada perbuatan, tidak ada niat hati, tidak ada rancangan pikiran yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dan itu semua akan dipertanggungjawabkan ketika Tuhan datang untuk melaksanakan penghakiman atas segala makhluk di tengah-tengah dunia ini. Ya. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Ya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Jadi sikap kita terhadap sesama, ya, sikap kita terhadap sesama, tutur kata, perbuatan-perbuatan kita kepada sesama itu akan kita pertanggungjawabkan ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk melaksanakan dan menuntut pertanggungjawaban atas semua pekerjaan yang kita kerjakan selama kita hidup. Ya, saya bacakan dulu beberapa ayatnya dulu ya, baru nanti saya kasih penjelasan. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, sebab kita semua harus, tidak ada yang bisa lolos nih. Semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang, tidak ada sistem perwakilan, tidak ada kuasa hukum. Ya, kalau di Indonesia, seorang tertuduh tidak perlu datang ke pengadilan, dia bisa mengutus kuasa hukum, bisa. Tetapi nanti pengadilan Kristus itu langsung, orangnya langsung, dan setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang kita bisa sembunyikan, karena kita masing-masing akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat. Nah, di dalam 2 Timotius 4 ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Nah, ini surat Paulus kepada Timotius
supaya dia melaksanakan tugas pemberitaan Injil itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, karena tugas yang telah diembankan Tuhan itu kepadanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah dan Kristus. Nah, kita melihat di dalam ayat ini, saudara, bahwa Allah, Bapa, dan Yesus itu bersama-sama mengambil posisi sebagai hakim yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Oh ya, jadi jangan saudara pikir sudah mati lalu bebas. Saudara mati di dalam dosa, saudara akan mempertanggungjawabkan dosa itu kepada Bapa. Saudara mati di dalam kebenaran, saudara akan dibangkitkan untuk mendapatkan pahala atas semua yang saudara perbuat itu, dan karena itu maka hati-hatilah ya, hati-hati. Nah, kemudian di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, di situ dikasih keterangan oleh Paulus ya, bahwa Yesus akan menghakimi dengan keadilan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Jadi pengadilan Kristus itu tidak bisa didasarkan atas pemikiran-pemikiran lain kecuali atas dasar keadilan dan kebenaran. Nah, karena pengadilannya didasarkan kepada keadilan dan kebenaran, maka tidak ada pandang bulu, tidak ada sistem tebang pilih seperti yang berlaku di Indonesia. Ya, ini kita mesti berdoa untuk Indonesia karena ada banyak statement bahwa hukum di Indonesia itu bukan lagi menjadi panglima, tetapi hukum di Indonesia itu sudah menjadi alat kekuasaan. Ya, saya tidak ahli hukum, tetapi saya dengarkan itu dan fakta-fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat kelihatannya memang siapa yang berkuasa itu yang akan mengalami kemenangan. Nah, tetapi nanti waktu Yesus datang kembali pada kali yang kedua, dia akan mendasarkan pengadilannya itu di atas dasar keadilan dan kebenaran. Nah, berdasarkan 6 bagian Alkitab ini, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mau supaya saudara memiliki sekarang satu rasa takut akan Tuhan. Ya, mumpung harinya belum tiba. Mumpung Tuhan masih memberikan kepada saudara dan saya kesempatan untuk hidup, maka mari kita mengisi sisa-sisa hidup kita itu dengan selalu melakukan hal-hal yang benar, dengan senantiasa hidup takut akan Tuhan, dan melaksanakan semua tugas-tugas yang Tuhan embankan itu secara terbaik. Ini yang membuat saya secara kadang-kadang takut, ya, tetapi takut yang bukan membuat saya kemudian lari, tetapi ini yang kemudian membuat saya menjadi semakin serius di dalam membaktikan diri, semakin serius di dalam mempersiapkan bahan-bahan khotbah dan bahan ajar saya kepada mahasiswa dan jemaat, karena saya tahu bahwa nanti ketika Yesus datang kembali pada kali yang kedua, maka saya akan berdiri untuk mempertanggungjawabkan semua ajaran, semua khotbah, semua perkataan, semua sikap hidup saya di hadapan Kristus Yesus. Karena itu saudara sebagai peserta didik, ya, mungkin bukan mahasiswa karena ini bukan kuliah, ya, tetapi sebagai peserta didik, saudara betul-betul harus mengikuti dengan rasa takut kepada Tuhan, karena
Tuhan memberi kesempatan itu kepada saudara untuk dilengkapi, dan karena itu jaga sikap, jaga hati, jaga pikiran supaya sungguh-sungguh dapat menerima pengajaran atau saudara dapat menangkap pengajaran yang utuh, yang lengkap, yang benar, sehingga nanti pengajaran saudara itu menjadi benar di hadapan Tuhan. Mengapa banyak masalah tanda petik ya? Seringkali antara dosen dengan mahasiswa itu tidak nyambung, atau mahasiswa tidak mau menerima pengajaran dari dosen-dosen karena mahasiswa itu masuk kelas itu sudah dengan pemikirannya sendiri, dengan dogma gerejanya sendiri. Dan itu saya alami berkali-kali menghadapi orang-orang yang karena sudah pengalaman pelayanan masuk ke dalam kelas, dia tidak sungkan-sungkan untuk menantang, untuk menyatakan pendapatnya, walaupun sebenarnya pendapatnya itu tidak ada dasar secara alkitabiah. Nah, jadi orang-orang itu tidak membuka hati, tidak membuka pikiran akan adanya pengajaran-pengajaran yang lebih alkitabiah. Ya, di BBCO, ya, saya baru kemarin juga dapat teks dari mantan BBCO itu, murid BBCO, dia berkata bahwa kita ini harus memiliki pemikiran yang lentur. Pemikiran yang lentur itu, terminologinya bagus, tetapi kemudian setelah saya periksa beberapa orang ini, ternyata justru hatinya itu keras. Pemikiran yang lentur yang diharapkan supaya orang itu mengikuti ajaran dia, tetapi dia sendiri tidak mau menerima ajaran orang lain yang jelas-jelas menyatakan bahwa apa yang dia anut itu salah besar. Nah, jadi pemikiran lentur itu konsepnya bagus, tetapi motivasi daripada pencetus gagasan itu licik, ya, karena dia mau supaya orang tunduk kepada apa yang dia katakan, tetapi ketika ada pendapat yang lebih benar dari orang lain, dia mengeraskan hati. Nah, jadi saudara sebagai pelajar mesti membuka diri, ya. Kalau ada pemahaman yang saudara memang sudah anut, itu simpan dulu. Nanti di akhir dari proses pembelajaran dari satu pokok itu, baru kemudian saudara bandingkan mana yang lebih kuat landasan Alkitabnya, itu yang harus dipegang, dan yang kurang kuat itu harus diperbaiki, ya. Nah, jadi ini yang saya harapkan dari saudara, dan saya sebagai pengampu dengan serius mempersiapkan bahan-bahan ini kepada Bapak Ibu, dan saudara juga sebagai peserta didik harus juga serius memperhatikan setiap data-data yang disampaikan itu, dan data-data itu kalau alkitabiah saudara mesti membuka hati. Nah, ini bahan ini baru tadi sore saudara saya tulis ya, sementara saya membuka laptop tadi untuk menyampaikan ini, saya lengkapi ini, dan lihat ya ayat-ayat yang ada di dalam kurung ini. Ini artinya apa? Bahwa kalimat-kalimat yang ada di depan ini 1, 2, 3 sampai 6 ini bukan kalimat dari pikiran saya, tetapi saya hanya memberikan ringkasan dari apa yang terdapat di dalam ayat-ayat ini. Sehingga ini bukan pendapat Daniel, ini bukan pendapat pendeta Daniel, tetapi ini adalah pernyataan Alkitab. Nah, karena itu maka kalau ada pernyataan-pernyataan yang selama ini saudara pahami secara sumbang, nah sekarang dengan data-data yang konkret ini, saudara mesti pegang erat yang berdasar kepada Alkitab secara kuat ini, dan bukan berdasar kepada buku, apalagi asumsi pendapat dari pendeta-pendeta tertentu yang mungkin Bapak Ibu sempat idolakan. Nah, jadi itu kenyataan Alkitab bahwa Yesus akan datang untuk mengadili segala makhluk. Ini satu kenyataan bahwa kita pada akhirnya akan berdiri di hadapan pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat
selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Paulus berkata kepada hamba-hamba, budak-budak yang sudah merdeka itu, ya, dimerdekakan oleh Kristus, supaya tetap membaktikan diri kepada tuan-tuan mereka, bukan saja yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi bahkan yang belum percaya kepada Yesus pun diperintahkan oleh Paulus supaya hamba-hamba itu tetap tunduk. Dan dikatakan bahwa ketika kamu tunduk kepada majikanmu itu, kepada tuanmu itu, anggaplah itu kamu sedang menundukkan diri kepada Tuhan, kepada Yesus. Karena itu lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang ada di belakang layar, ya, jangan saudara pikir ini saya melakukannya untuk Sema Adonai, saya melakukannya untuk Pak Daniel, saya melakukannya untuk Bu Heni dan lain sebagainya. Saudara mesti sadar bahwa saudara sedang melakukan tugas sesuai dengan karunia dan kapasitas yang Tuhan berikan untuk Tuhan. Dan apa yang sudah lakukan pada malam ini dan hal-hal yang sama di tempat-tempat yang lain, itu sama sekali tidak kehilangan pahalanya, karena semua yang saudara kerjakan itu dia catat dan saudara akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Ya, jadi itu uraian singkat berdasarkan data-data ini. Nah, sekarang kalau Yesus datang ke dalam dunia ini, ada 5 pengadilan. Ya, 5 pengadilan. Pengadilan yang pertama itu yang saya sudah bahas minggu lalu, pengadilan gereja, pengadilan Kristus. Pengadilan itu bukan untuk menentukan masuk surga atau masuk neraka, tetapi pengadilan itu untuk menilai kualitas pelayanan setiap anak-anak Tuhan selama dia di tengah-tengah dunia ini. Ya, karena itu hanya untuk mendapatkan pahala, bukan untuk menentukan masuk surga atau masuk neraka, tetapi pengadilan untuk mendapatkan upah dari Tuhan. Nah, itu saya sudah bahas minggu lalu. Nah, yang berikut adalah pengadilan Israel. Ya, pengadilan Israel. Ya. Kita baca itu di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 30. Ya. Kapan pengadilan ini dilakukan? Ya. Pada waktu Yesus telah menginjakkan kakinya di atas muka bumi. Ya. Siapa yang diadili? Yaitu orang-orang Israel yang lolos dari masa tribulasi. Ya. Yang masih hidup sampai di akhir tribulasi. Jadi karena itu saudara mesti tahu ini secara spesifik supaya bisa membedakan juga antar gereja dengan bangsa Israel. Ya, supaya saudara tahu mana keselamatan karena anugerah, mana keselamatan karena perbuatan baik. Ya, karena ada pendeta yang mendasarkan pengajarannya bahwa keselamatan itu kita peroleh karena melakukan perbuatan baik. Itu nanti kita akan baca di dalam satu paragraf, ya, satu paragraf, satu alinea di dalam Matius pasal 25 ini. Dan ini banyak orang yang karena tidak dapat mengidentifikasi secara spesifik antara pengadilan Kristus dengan pengadilan Israel, pengadilan kepada gereja dan pengadilan kepada bangsa Israel, maka itu sebabnya mereka kemudian gagal untuk memahami apa yang dikatakan di dalam
Matius pasal 25 itu. Ya. Jadi dilakukan di atas muka bumi, yang diadili adalah bangsa Israel yang lolos dari masa tribulasi, dan hakimnya adalah Kristus. Toh, ya, hakimnya adalah Kristus. Saya bacakan aja saudara ya ayatnya. Matius pasal 25. Ini perumpamaan tentang talenta ini. Ya. Perumpamaan tentang talenta. Saya bacakan ya seluruh ayat ini supaya saudara bisa paham kisahnya ya. Mulai dari ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi satu. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, dan ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang-orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberikan sehingga berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang
tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Nah, jadi saudara kita melihat di situ bahwa semua manusia itu, khususnya bangsa Israel di sini, akan mempertanggungjawabkan semua karunia-karunia yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Ya, ada yang mengembannya dengan setia, tetapi kemudian ada yang berdalih. Sebenarnya bukan soal 5, 2, atau 1. Tetapi bagaimana kesetiaan, bagaimana tanggung jawab kepada kepercayaan Tuhan itu. Nah, itu ya. Jadi ini saudara mesti pahami ini, bahwa setiap kita itu sudah diberikan oleh Tuhan karunia kepercayaan sesuai dengan kapasitas. Ya, sesuai dengan kapasitas. Karena itu maka mari kita masing-masing mengenali potensi apa yang ada di dalam diri kita dan kita kembangkan potensi itu sesuai dengan tujuan Allah memberikannya kepada kita, sehingga pada waktu Yesus datang kembali pada kali yang kedua, maka kita dapat berdiri dengan tegak, kepala yang terangkat di hadapannya dan tidak merasa takut seperti yang menerima 1 talenta tadi itu. Nah ya, jadi membungakan uang itu hanya gambaran, saudara-saudara. Ya, itu hanya merupakan figurasi atau ya gambaran figurasi, ilustrasi, perumpamaan. Ya, jadi yang sesungguhnya adalah talenta karunia. Ya, jadi ada yang diberi karunia IT, ada yang diberi karunia memimpin, ada yang diberi karunia menyanyi, ada yang diberi karunia mengajar dan lain sebagainya. Masing-masing mari kita bertanggung jawab dengan itu. Nah, yang kedua yang mau diadili daripada bangsa Israel ini adalah bagaimana mereka mempertahankan iman di dalam masa tribulasi itu. Nah, di dalam ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang saya bacakan ya lengkap ini ya, supaya saudara melihat ya. Dan nanti saya akan kembali untuk membahas bagian-bagian yang perlu untuk saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan berkumpul di hadapannya dan ini pengadilan bangsa-bangsa. Ya, tunggu. Ya, ini pengadilan bangsa-bangsa, bukan pengadilan Israel. Ya, oke, saya bahas dulu di sini pengadilan Israel tadi itu dah ya, yang ayat yang ke 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Nah, jadi bangsa Israel dalam hal itu dia akan dihakimi kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada mereka, tetapi kemudian mereka tidak mengembannya. Ya, ada satu YouTube yang saya dapat, ya, saya tidak tahu dari mana sumbernya ini, tapi dia berkata begini, Yudaisme itu adalah induk dari kekristenan. Ya, saya tidak tahu dari mana konsep itu, tetapi memang secara bahwa Yudaisme itu mendasarkan kepercayaan mereka kepada Taurat. Ya, sama juga seperti kekristenan mendasarkan keyakinannya kepada Taurat. Cuma Yudaisme sama sekali tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yudaisme itu
antipati terhadap kekristenan. Kalau saudara baca pada masa Tuhan Yesus, bagaimana Yesus itu dianiaya oleh penganut paham Yudaisme. Pada zaman rasul-rasul, bagaimana rasul-rasul itu dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh oleh penganut Yudaisme. Rasul Paulus di dalam melaksanakan penginjilan, misi pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa. Dan di mana-mana dia dihadang oleh orang-orang Yahudi penganut agama Yudaisme. Jadi, kalau mau dibilang bahwa Yudaisme itu adalah induk dari kekristenan, mana ada induk, mana ada mama yang begitu benci kepada anaknya? Dikatakan dalam Alkitab, sedangkan binatang buas saja sayang sama anaknya. Yudaisme kalau memang merasa induk dari kekristenan, ya harusnya sayang kepada kekristenan. Tetapi justru yang ada adalah kebencian. Nah, di dalam kisah perang Hamas dan Israel ini, saudara, itu ada cuplikan video yang saya nonton itu. Bagaimana penganut agama Yahudi itu menyiksa dan meludahi orang-orang Kristen yang ada di Israel, yang ada di Palestina. Jadi kontra. Hanya oleh karena memiliki kitab yang hampir sama, Taurat, lalu dikatakan Indo. Enggak, saudara. Nah, oleh karena itu maka Israel bukan gereja. Gereja bukan Israel. Nah, itu yang saya mau supaya saudara paham betul itu. Ya, Israel bukan gereja, gereja bukan Israel. Karena itu yang diadili di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-14 seterusnya tadi itu adalah Israel yang kepada mereka telah dipercayakan anugerah yang begitu besar supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, tetapi justru Israel itu menutup diri, eksklusif, tidak mau bergaul, tidak mau mengemban misi penginjilan kepada bangsa-bangsa lain untuk percaya kepada Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan itu. Nah, karena itu maka mereka akan mempertanggungjawabkan itu, dan karena mereka tidak mengembannya, maka mereka akan dibuang ke dalam dapur api yang menyala selama-lamanya. Nah, itu ya. Ini ya, ayat-ayat ini ya. Saya tidak usah bacakan yang perjanjian lama. Ya. Ini hasilnya nih. Orang-orang sesat atau jadi buang dari negeri dan tidak diperkenankan masuk negeri yang baru, menunjuk bahwa orang Israel yang tidak diselamatkan dibinasakan sebelum kerajaan 1000 tahun. Orang-orang yang dibenarkan Allah dibawa ke dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, itu. Jadi hasilnya akan dibawa ke dalam kerajaan 1000 tahun untuk turut memerintah bersama-sama dengan Yesus. Ya, jadi ini orang Israel yang karena ketidakpercayaan kepada Yesus, maka mereka bukan gereja, tetapi Israel yang kemudian masuk kepada masa tribulasi. Nah, di ujung dari masa tribulasi itu, mereka akan dihakimi, lalu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, itu pengadilan terhadap bangsa Israel. Nah, yang kedua adalah pengadilan bangsa-bangsa. Atau yang ketiga dari seluruh pengadilan itu, pengadilan bangsa-bangsa. Nah, waktunya sama ya. Waktu Yesus telah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, yang datang disertai dengan saleh-salehnya dan juga para malaikatnya, maka di bumi
sesudah masa antikris itu berlangsung dan sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai, maka di situ dia akan melaksanakan pengadilan kepada bangsa-bangsa, ya, karena yang masuk di masa tribulasi itu bukan hanya bangsa Israel tetapi juga bangsa-bangsa lain. Mungkin juga, ya saya yakin akan banyak juga yang beragama Kristen masuk di situ. Ya, karena saya berkali-kali katakan agama itu tidak menyelamatkan, kekristenan tidak menyelamatkan. Menjadi pengurus atau bahkan berprofesi sebagai pendeta sekalipun itu tidak menjamin masuk surga. Nah, oleh karena itu, kalau nanti pengangkatan gereja orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, pasti akan tertinggal di atas muka bumi ini sebagian orang-orang yang beragama Kristen dari berbagai suku, berbagai bangsa, kaum dan bahasa di seluruh dunia. Nah, mereka ini akan diberi kesempatan terakhir pada masa tribulasi untuk menunjukkan imannya kepada Yesus, tetapi iman mereka itu mereka harus tunjukkan juga dengan perbuatan-perbuatan. Nah, itulah yang dikatakan di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-31, ya. Ini pengadilan terhadap bangsa-bangsa selain Israel. Ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, ini jadi budaya pertanian dari Israel itu tetap dipakai di sini untuk memudahkan memahami apa yang dimaksud memisahkan domba dari kambing. Ya, jadi domba di situ adalah bangsa-bangsa yang percaya kepada Yesus pada masa tribulasi. Kambing adalah bangsa-bangsa yang sampai di akhir masa tribulasi itu mereka tetap tidak mau percaya kepada Yesus, tetapi masih hidup secara jasmani, ya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, ya, di sebelah kanannya, atau kepada domba maksudnya gitu, ya. Orang-orang yang menunjukkan iman dan membuktikan iman itu dengan perbuatan pada masa tribulasi. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, jadi lihat di sini yang diuraikan oleh Yesus kepada mereka itu adalah perbuatan-perbuatan. Ya. Jadi iman bangsa-bangsa harus diwujudkan di dalam perbuatan nyata. Kalau mereka tidak mau memperlihatkan kepada manusia, termasuk juga kepada antikris, tentang iman mereka kepada Tuhan, maka mereka itu tidak dikategorikan sebagai domba. Ya, jadi artinya begini, saudara. Kalau mereka menunjukkan satu perbuatan baik yang sesuai dengan iman kepada Yesus Kristus, maka itu resikonya adalah kematian. Mereka akan dikejar-kejar, akan disiksa,
akan dibunuh oleh antikris. Jadi perbuatan pada masa tribulasi itu, saudara, bukan seperti kita sekarang ini, yang pergi ke pinggir jalan bawa makanan, yang pergi ke pantai-pantai asuhan membawa makanan, pergi ke pantai jompo bawa makanan. Bukan itu. Ya. Nah, jadi ada kesalahan banyak hamba Tuhan dan juga gereja di sini yang menganggap bahwa perbuatan baik itu menyelamatkan. Ini salah satu yang saya sudah katakan tadi itu. Karena tidak mengidentifikasi ayat-ayat Alkitab itu secara spesifik, akhirnya campur aduk. Tidak ditempatkan pada konteksnya. Nah, konteks di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-34 sampai 36, ini adalah orang-orang yang telah menunjukkan perbuatan baik dengan siap untuk menanggung risiko kehilangan nyawa pada masa tribulasi, bukan pada zaman gereja sekarang ini. Kalau perbuatan baik yang dilakukan gereja sekarang ini adalah sebagai satu ungkapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan kita dan karena itu kita mentaati semua yang diperintahkan, tetapi perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang pada masa tribulasi adalah dalam kerangka pembuktian iman, dalam kerangka untuk mendapatkan keselamatan. Nah itu ya, supaya saudara jangan ikut-ikutan dengan penafsiran yang ini. Ada teman saya yang begitu giat untuk membagi nasi bungkus atau makanan lah, juga barang-barang lain kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan, kepada tukang ojek, kepada gelandangan, pemulung-pemulung. Lalu dia berkata, mari kita mencari kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah dengan perbuatan baik. Ya, itu pendapat yang salah, saudara. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan karena anugerah. Perbuatan baik itu adalah ungkapan syukur, ketaatan, ya. Tetapi pada zaman antikris, pada masa tribulasi, perbuatan baik itu adalah usaha untuk mendapatkan keselamatan. Nah, ini yang dilakukan oleh domba-domba itu. Nah, lihat. Ayat yang ke-37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Nah, saudaraku yang paling hina ini menunjuk kepada bangsa Israel, kaum Israel yang masuk di dalam masa tribulasi itu. Kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, jadi perbuatan baik dari bangsa-bangsa yang mereka tunjukkan kepada bangsa Israel itu adalah ekspresi dari iman mereka. Dan karena itu perbuatan baik mereka itu menyelamatkan pada masa tribulasi. Kita sekarang itu diselamatkan hanya karena iman saja, ya, iman saja. Tetapi pada masa tribulasi orang akan diselamatkan dengan iman plus perbuatan baik. Nah, itu ya. Saya harap saudara sudah bisa paham itu. Dan itulah yang akan dituntut atau yang akan dinilai oleh Tuhan Yesus, Sang Hakim yang adil itu, kepada bangsa-bangsa yang masih hidup sampai di akhir masa tribulasi. Ya, hakimnya adalah Yesus. Tempatnya ya tentu di atas muka bumi, bukan di awan-awan ya. Nah, dasarnya adalah perbuatan terhadap saudaraku, tadi saya sebutkan itu. Iya, ada banyak orang Israel yang bertobat ya di dalam masa tribulasi itu, terutama 144.000 itu di awal itu ya, itu, dan mereka itu akan melakukan satu misi penginjilan secara masif sehingga
mereka akan memenangkan jiwa, bukan hanya orang-orang Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Yesus pada masa hidup mereka. Mereka akan diselamatkan pada masa tribulasi itu. Nah, kambing itu, saudara bisa baca selanjutnya itu di ayat yang ke-41 dan seterusnya, itu kebalikan dari domba, perbuatan-perbuatan mereka. Ya, saya kira itu saudara ya, penguraian yang saya berikan tentang pengadilan terhadap bangsa-bangsa. Nah, yang berikut adalah pengadilan terhadap malaikat yang jatuh. Ya, malaikat yang jatuh. Kita ingat saudara bahwa malaikat itu diciptakan oleh Tuhan, tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Melaksanakan perintah Tuhan. Tetapi kemudian, satu kelompok malaikat, yaitu kelompok pemuji yang dipimpin oleh Lucifer, itu melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Dan karena itu dicampakkan ke atas muka bumi. Ya, inilah yang kemudian menjadi setan atau iblis. Ya, yang saudara belajar di dalam pelajaran okultisme. Nah, ini sumbernya. Jadi kalau saudara memahami tentang malaikat, ya saudara tidak perlu cemas dengan dukun-dukun, dukun santet, dukun cabul, dukun apalah gitulah. Itu tidak usah ditakuti itu, karena sebenarnya mereka itu adalah pecundang-pecundang. Ya. Kapan mereka diadili? Mereka akan diadili pada akhir masa tribulasi. Karena kita melihat pada masa tribulasi itu iblis berjaya. Iblis berkuasa. Bahkan dibilang mengendalikan antikris. Sehingga dia berkuasa selama masa tribulasi itu. Tetapi pada akhir masa tribulasi, malaikat-malaikat itu akan dihakimi. Saya bacakan dulu ya, ada Yudas ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman terakhir. Nah, jadi iblis itu akan dibelenggu ya sampai penghakiman pada hari besar. Ini menyatakan bahwa iblis itu akan ditangkap di awal kerajaan 1000 tahun, dan selama berlangsung pemerintahan Kristus di atas muka bumi 1000 tahun lamanya itu iblis tidak hadir di permukaan bumi karena dia dicampakkan ke dalam satu jurang yang dalam yang tidak ada alasnya. Nah, nanti di akhir dari kerajaan 1000 tahun itu akan dilepaskan sesaat saja. Saya bacakan Wahyu pasal 20 ayat 10. Ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, ini memberikan pernyataan akhir tentang iblis itu, tapi dikatakan bahwa iblis itu di ayat 1 dari Wahyu pasal 20 dikatakan gini. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga,
memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Nah, jadi iblis itu akan ditangkap lalu dibelenggu selama 1000 tahun lamanya. Ya, tetapi di akhir daripada kerajaan 1000 tahun itu, dia akan dilepaskan sesaat. Lalu kemudian, ini ayat yang ke-7 ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Lalu iblis itu dilemparkan ke dalam lautan api. Ini berbicara tentang perang Armageddon, ya. Bukan perang Gog dan Magog. Ya, perang Armageddon itu di akhir dari masa tribulasi, tetapi di perang Gog dan Magog itu di akhir dari masa 1000 tahun. Ya, itu berlangsung singkat saja. Nah, jadi itu sekilas dulu ya, secara brainstorming tentang pengadilan malaikat itu, pengadilan iblis itu, bahwa yang diadili adalah malaikat yang jatuh, malaikat yang melakukan pemberontakan kepada Allah karena tidak taat kepada tugas job desk yang sudah ditetapkan Tuhan baginya. Ya, tempatnya ya Alkitab tidak memberi keterangan pasti, namun itu berlangsung di bumi karena Yesus sudah turun ke atas bumi, dan itu di antara akhir masa tribulasi dan awal kerajaan 1000 tahun. Karena kalau saudara baca di dalam kitab Daniel, itu antara berakhirnya masa tribulasi dan berawalnya kerajaan 1000 tahun itu ada beberapa hari di situ ya, yang di luar dari 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, 2 kali di dalam masa masa tribulasi itu ya. Dan ada sisa waktunya di dalam Daniel. Itu nanti di eskatologi saudara belajar itu. Nah, jadi berlangsung di atas muka bumi. Nah, ini hakimnya ya, yang menghakimi malaikat-malaikat itu adalah Kristus. Ya, itu pasti. Ya. Kristus. Tetapi yang menarik juga adalah bahwa orang-orang percaya, gereja di sini terlibat di dalam proses pengadilan terhadap iblis itu ya, dalam 1 Korintus 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang benar? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jadi di ayat yang kedua di sini, saudara-saudara, kita sudah diberikan satu penandasan, ya, yang tadi itu adalah pengadilan Israel, pengadilan bangsa-bangsa. Ternyata di situ kita gereja ya, yang tadi naik di awal tribulasi dan sekarang turun di akhir tribulasi itu, ternyata akan menjadi hakim anggota. Kalau saudara melihat di sistem pengadilan dunia manapun, itu ada hakim anggota, lalu ada ketua, ya, seperti di Mahkamah Konstitusi itu. Ketuanya berhak untuk memutuskan entah disetujui atau tidak disetujui oleh anggota, karena ada hakim ketua, lalu ada hakim anggota. Nah, nanti waktu pengadilan terhadap Israel dan terhadap bangsa-bangsa, Yesus adalah hakim ketua, gereja, orang-orang percaya adalah hakim anggota. Itu di ayat yang kedua.
bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada di tangan kamu, gereja, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Nah, ayat yang ketiga ini kaitannya dengan pengadilan malaikat. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, jadi sedangkan malaikat saja bisa diadili, apalagi persoalan-persoalan di dalam internal gereja, itu maksudnya Paulus gitu loh. Nah, tetapi yang saya angkat di sini adalah bahwa nanti malaikat-malaikat akan dihakimi dan orang-orang percaya akan ikut sebagai hakim terhadap malaikat-malaikat yang jatuh itu. Ya, coba saya bacakan dari 2 Petrus 2 ayat 4 ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik, dan jikalau Allah membinasakan Sodom dan seterusnya. Di sini tidak menyatakan secara eksplisit tentang orang-orang percaya ya, tetapi yang pasti bahwa yang dihakimi itu adalah malaikat. Ya, nah ini dasarnya dia diadili, ini kesombongan ya. Ini dalam Yesaya pasal 14, 12 sampai 17, dan di dalam Yeskel pasal 28, 12 sampai 19 itu adalah karena kesombongan lalu pemberontakan. Ya, kesombongannya itu membawa dia untuk memberontak kepada Allah. Nah, hasilnya adalah bahwa malaikat itu dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Ini kurang pas ini ya. Ayat yang ke Wahyu pasal 20 ayat yang ke-1 dan 2 ya tadi itu ya. Bahwa iblis akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam jurang yang tidak beralas. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 1 pasal 20 ayat 1 sampai 3. Nah, kalau yang di ayat 10 itu nanti sesudah pengadilan takhta putih besar. Ya. Oke. Jadi itu pengadilan terhadap malaikat-malaikat ya. Jadi gereja tidak perlu takut kepada setan karena setan itu pecundang, dan saudara sebagai gereja ya akan menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh itu pada waktu Yesus datang kembali pada kali yang kedua ya. Nah, saya bahas sedikit tentang pengadilan takhta putih besar. Secara spesifik ini pengadilan yang dilakukan oleh Bapa ya. Tetapi tidak berarti bahwa Yesus tidak hadir di sana. Yesus akan duduk di atas takhtanya sama seperti Bapa duduk di atas takhtanya, dan semua bangsa, kaum dan bahasa, baik yang masuk kepada masa tribulasi, yang lolos dari masa tribulasi, masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun yang penuh dengan damai itu, dalam keadaan yang tidak percaya ya, tidak percaya kepada Yesus, itu pada akhir dari masa 1000 tahun, mereka akan dihakimi
untuk dicampakkan ke dalam lautan api. Orang-orang yang mati mulai dari Kain sampai kepada orang yang terakhir kali mati di akhir masa tribulasi, masa 1000 tahun itu akan dibangkitkan untuk berdiri di hadapan pengadilan takhta putih. Nah, pengadilan Kristus itu bagi gereja, kalau pengadilan takhta putih itu bagi semua orang yang tidak percaya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, akan diadili oleh Allah yang Maha Kuasa dan Yesus, Raja atas segala raja dan hakim di atas segala hakim itu, untuk kalau dunia hukum itu, untuk membacakan putusan, ya, membacakan putusan-putusan kepada mereka, bahwa ini alasannya kenapa kamu dilemparkan ke dalam penjara, ini sekian daftar kejahatan yang kamu perbuat selama kamu ada di tengah-tengah dunia ini, dan karena itu kamu masuk neraka. Nah, jadi pengadilan takhta putih itu bukan untuk menentukan masuk surga atau masuk neraka, karena semua yang diadili di situ adalah orang-orang yang sudah pasti masuk neraka. Hanya dari prosedur pengadilan itu, mereka harus mengetahui alasan-alasan apa yang membuat mereka dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala selama-lamanya itu. Dan itu mereka akan tahu dengan lengkap waktu pengadilan itu berlangsung. Ya, saya kira itu saja, ringkasnya saja. Nanti ayat-ayat ini saudara baca. Oke, nah demikianlah Bapak Ibu, malam ini saya sampaikan tentang pengadilan-pengadilan yang akan dilakukan oleh Yesus. Ya, pengadilan yang pertama itu adalah pengadilan takhta Kristus, yaitu pengadilan yang dilakukan terhadap gereja untuk menilai kualitas perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh gereja selama ada di tengah-tengah dunia ini, dan karena itu kepadanya diberikan pahala. Kemudian yang kedua adalah pengadilan terhadap Israel yang telah dikasih karunia untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, tetapi mereka tidak mengembannya, dan karena itu mereka masuk ke dalam masa tribulasi, dan di akhir masa tribulasi mereka akan diminta pertanggungjawaban itu. Pengadilan bangsa-bangsa, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sampai kepada pengangkatan gereja, mereka itu juga masuk pada masa tribulasi, lalu mereka akan diadili apa yang mereka lakukan selama masa tribulasi, apakah percaya atau tidak, dan itu nanti di akhir masa tribulasi akan dinilai oleh Tuhan. Malaikat, ya, dan di akhir dari masa 1000 tahun, itu ada satu pengadilan yang terakhir, yaitu pengadilan takhta putih, di mana semua orang yang tidak percaya kepada Yesus di situ akan dihakimi. Yang hidup dan yang sudah mati akan hidup lagi untuk kemudian diadili oleh Bapa dan oleh Yesus Kristus. Nah, saya serahkan kepada Ibu Alim, kalau ada yang mau ditanya silakan, mau diperjelas, mau dikomentari, mau ditambahkan silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel untuk penjabaran materinya yang luar biasa ya. Malam ini saya jadi mendapat pengertian, pemahaman yang bagaimana ya mengucapkannya dengan kata-kata yang semakin membuat saya sadar ya Pak, bahwa betapa harus kudusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya, baik, sebelum kita masuk pada acara, baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi mengenai materi malam ini. Yang ingin sharing juga silakan, tapi raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu, agar mute dari suara Bapak Ibu semua bisa dibuka oleh operator kami. Ya, dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Daniel, luar biasa ya Pak penjabaran materi malam ini dengan detail dan juga jelas memberikan satu
pemahaman, pencerahan bagi kita semua yang mendengarkan materi penjabaran Pak Daniel malam ini. Ya, ini sudah ada Pak Daniel Simon yang akan bertanya. Ya, silakan Pak. Sudah dibuka mute-nya? Ya. Selamat malam Pak Daniel. Mau tanya, itu kan setelah kerajaan 1000 tahun, iblis kan waktu kerajaan 1000 tahun kan iblis dimasukkan ke sumur yang tak berdasar itu, tapi setelah 1000 tahun itu kan dilepaskan lagi untuk sesaat. Tujuannya apa ya? Dilepaskan lagi, apa untuk menyaring kembali iman-iman orang percaya apa gimana? Pak Daniel, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Daniel Simon untuk pertanyaannya. Silakan dijawab, Pak Daniel. Iya, terima kasih Pak Daniel untuk pertanyaannya. Jadi kenapa iblis itu dilepaskan lagi pada akhir masa 1000 tahun itu adalah untuk membuktikan bahwa ternyata tanpa kehadiran iblis pun manusia itu memang hakikatnya adalah pendosa dan pembuat kejahatan. Jadi selama 1000 tahun tanpa kehadiran iblis itu, ternyata kalau kita baca di dalam Alkitab, maka pada masa itu ada orang yang berniat jahat. Tetapi kalau kita baca juga bahwa pada saat niat itu muncul, Yesus langsung bertindak menegakkan keadilan dan kebenaran dan memerintah dengan gada besi. Sehingga orang-orang yang berniat berbuat jahat itu langsung dihukum pada saat munculnya masa niat-niat itu. Nah, di akhir dari kerajaan 1000 tahun kita melihat bahwa begitu banyak orang yang begitu gampangnya dipengaruhi iblis oleh karena memang hati mereka itu klik, nyambung dengan niat dan sifat daripada iblis itu. Nah, siapa orang-orang ini? Kita kembali kepada awal 1000 tahun itu, bahwa yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu bukan hanya gereja yang sudah diangkat dan turun ke bumi, bukan hanya orang-orang yang percaya yang keluar dari masa tribulasi, ya di akhir masa tribulasi itu terbukti bahwa mereka orang beriman, mereka masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, tetapi orang-orang jahat di masa tribulasi yang juga hidup sampai di akhir masa tribulasi itu, ternyata mereka masuk kepada masa 1000 tahun itu dengan sifat yang sudah tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mungkin lagi mau percaya kepada Tuhan di masa 1000 tahun itu. Karena kesempatan terakhir untuk terima Yesus itu hanya pada masa tribulasi. Nah, selama 1000 tahun tidak ada iblis itu, ternyata orang-orang ini memang hakikatnya itu adalah pendosa, hakikatnya adalah penjahat. Nah, jadi di akhir 1000 tahun iblis dilepaskan untuk membuktikan ini loh hakikat dari manusia-manusia yang memang jahat, yang tidak mau percaya Yesus itu. Nah, itu salah satu yang saya bisa sampaikan kepada Pak Daniel ya, untuk membuktikan bahwa sampai di akhir 1000 tahun itu ternyata masih banyak orang-orang yang jahat yang hidup bersama-sama dengan Yesus di dalam masa 1000 tahun itu. Demikian. Ya, baik. Bagaimana Pak Daniel? Jadi apakah masih ada pertanyaan? Untuk menyaring lagi ya, Pak Daniel ya. Itu bukan saringan lagi, Pak. Itu bukan saringan lagi. Karena memang dari awal 1000 tahun itu sudah jelas warnanya. Warna putih, warna hitam. Ya. Tetapi dibiarkan hidup bersama-sama, dan yang warna hitam ini walaupun tidak ada iblis ya mereka tetap berbuat jahat itu. Jadi kejahatan tidak selamanya datang dari iblis, tetapi kejahatan itu memang dari manusia yang memang hakikatnya dosa dan penjahat itu. Iya. Iya. Terima kasih Pak Daniel untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Iya, baik. Terima kasih untuk partisipasinya Pak Daniel. Pak Daniel Palungan, berarti saya menangkapnya gini, jadi ketika
masuk pada masa 1000 tahun pemerintahan Tuhan Yesus, orang-orang yang berhati jahat ini pasti mereka masih memakai tubuh jasmaninya ya Pak? Oh ya, memakai tubuh jasmani Hmm, sama seperti kita sekarang. Ya. hmm, Itu hmm, nanti minggu depan Bu, minggu depan kita akan membahas itu sebagai hmm, bagian terakhir dari doktrin Kristologi ini. hmm. Ya. Tapi mereka memang sudah ditetapkan binasa ya Pak. Sejak dari berakhirnya masa tribulasi itu, ya memang mereka dibawa masuk dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun, tetapi memang mereka sudah ditetapkan binasa. Seperti itu ya Pak Daniel ya, berarti ya, oleh Tuhan ya. Kalau dikatakan Mm-mm. ditetapkan agak Mm-mm. ini ya, memang keadaan mereka memungkinkan untuk binasa karena mereka tidak mau menanggapi atau menyambut kasih karunia Allah itu untuk bertobat dan percaya. Hmm. Jadi bukan Tuhan yang menetapkan bagi mereka, tetapi pilihan Hmm. mereka untuk tidak mau percaya kepada Yesus itu. Ya. Kalau misalnya Pak pada masa pemerintahan 1000 tahun itu ada di antara mereka itu yang bertobat, bagaimana Pak? Karena Alkitab tidak memberikan keterangan itu dan jelas bahwa di masa tribulasi masa tribulasi itu adalah kesempatan terakhir untuk bertobat. Kerajaan 1000 tahun selain tidak ada data dalam Alkitab, ya memang tidak ada lagi penginjilan di sana. Mereka hanya tinggal hidup, menjalani hidup seperti biasa dalam status mereka masing-masing. Oh iya, berarti memang keputusan mereka sudah mutlak itu di akhir masa tribulasi ya Pak. Iya, Dan sampai di akhir masa tribulasi. Dan yang saya mau tanyakan Pak Daniel, ketika masuk pada pengadilan tahta putih, itu kan yang diadili adalah orang-orang yang sudah mati. Berarti dari zaman sejak dunia dijadikan ya Pak ya, dari zaman Adam ya Pak. Iya. Betul tidak? Kalau kita telusuri dari awal sampai akhir, orang mati itu terbagi dalam 2 kelompok, yaitu orang mati dalam iman, orang mati di luar iman. Orang yang mati di dalam iman itu perginya ke Firdaus. Orang yang mati di luar iman itu, yang di luar Kristus itu, di dalam Alkitab dikatakan pergi ke Seol, pergi ke Hegena, pergi ke Tartarus. Itu dunia orang mati di luar Kristus. Nah, orang yang mati di luar Kristus ini akan tetap di dalam kuburan itu sampai berakhir masa 1000 tahun. Nah, nanti di ujung 1000 tahun, mereka akan dibangkitkan untuk diadili. Nah, diadili bukan untuk masuk surga atau masuk neraka, alamat mereka sudah pasti, tetapi mereka hanya dibacakan ya dasar-dasar yang menghasilkan vonis hukuman kekal itu. Dan di akhir tahta pengadilan putih itu juga kan orang-orang percaya itu dibacakan juga ya Pak dalam kitab kehidupan ya Pak? Oh enggak, kalau di akhir 1000 tahun itu orang-orang yang tidak terdapat di dalam kitab kehidupan. Itu saja yang diadili. Oh. Ya, karena kalau orang-orang yang diadili, yang terdapat dalam kitab kehidupan itu sudah diadili di udara dan diadili di akhir masa tribulasi itu. Gitu. Di akhir masa 1000 tahun, barang siapa yang tidak namanya tidak terdapat di dalam kitab kehidupan, nah itu yang diadili. Iya. Iya, iya. Paham, Pak, paham. Wah, saya mendengar pemaparan Pak Daniel dari ayat-ayat yang dibacakan tadi, bahwa jelas sekali ya Pak, bahwa kita itu bagaimana kita harus benar-benar berusaha untuk hidup yang dalam kebenaran ya Pak ya, dalam kekudusan, karena jelas sekali di situ dikatakan dalam ayat-ayat yang di depan itu Pak, bahwa Allah akan Yesus Kristus akan mengadili kita menurut perbuatan kita masing-masing, dan itu tidak ada yang bisa tersembunyi ya Pak dari hadapan Dia. Jadi betul. bagaimana dengan pernyataan ayat-ayat itu sudah jelas menyatakan bagaimana kita harus hidup benar-benar berusaha dalam kebenaran dan kekudusan ya Pak Daniel.
Waduh, Betul, ngeri betul. banget. Saya saya membaca ayat-ayat itu, Bu Heni, saya membaca ayat-ayat itu ngeri banget, Bu. Berarti Jangan, apapun yang kita perbuat itu tidak akan pernah bisa disembunyikan dari hadapan Tuhan ya, Pak. betul. Bagaimanapun kita pinter menyimpannya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah itu tidak ada yang tersembunyi. Luar biasa ya Pak Daniel, semoga materi malam ini memberikan kepada kita semua satu kesadaran yang baru ya, bahwa ini nyata, ini jelas, firman Tuhan yang mengatakan dan itu iya dan amin. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan iman kita ya Pak, dengan Amin, kehidupan amin. kita. Ya, luar biasa. Baik, ya, siapa Ibu Heni mau menambahkan? Silakan Ibu atau Saya menyimak pelajaran sangat bagus, Pak. Nah, membuat saya semakin hati-hati, gentar-gentir. betul Bu Heni. Betul, Ya, mikir ya Bu, Semakin 1000 kali. hati-hati, sorry ya saya potong, semakin hati-hati tetapi juga nggak boleh tanggung-tanggung, harus total. total ya, benar. Betul. Boleh kompromi ya, Pak ya. Nggak boleh kompromi. Betul. Oke. Jelas sekali Bu Heni. Akhirnya dari kehidupan umat manusia itu jelas sekali. Malam ini dipaparkan oleh Pak Soalnya Daniel. banyak yang pikir mereka punya nyawa serap sih, Pak. Punya ban serap nyawanya. Kayak kucing ya Bu, 9 Iya, nyawanya. coba dalam hal pembelajaran firman Tuhan, Pak. Seperti hal begini. Yang datang cuman sedikit, yang mendengarkan sebagian. Begitu membicarakan hal-hal yang dunia, yang mengenai perang, mengenai ada yang fan lagi apa, yang dengar sampai ribuan mereka nongkrong di sana, Pak. Ribuan, Pak. Saya lihat 1.000, 2.000 orang ada lagi nongkrong. Padahal yang diomongin cuman ini. Makanya saya bilang, mana sih untuk memilih itu, kamu nggak bisa menempatkan yang mana pilihan yang tepat gitu loh. Untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Bahkan nih di grup ya, ini pendeta Saifuddin. Dia mengatakan gini, kasihan nggak ada yang nonton katanya. Ini pendeta yang dari Islam itu Pak Saifuddin itu. Nah, dia komentar di YouTube gitu kan. Nah, dia itu kalau bawa apa-apa ya mungkin ya banyak karena digoreng sana, goreng sini gitu kan. Jadi kembali lagi Pak, dengan kita belajar firman Tuhan seperti Bapak kan mau buka sekolah online. Nah, sekalian nih teman-teman nih ya yang ada di YouTube ya, kalau Anda mau belajar online kelas ya, ayo bergabung bersama kami tanggal 15 Januari ya akan dibuka gitu. Itu nggak bayar teman-teman, belajarnya di Zoom ya, 2 jam 1 hari, setiap hari Senin sampai hari Kamis. Kenapa hari Senin sampai hari Kamis? Supaya mengejar 1 SKS. 1 SKS itu ada 16 jam. Jadi satu pertemuan 2 bulan, sampai, nah ini sampai 2 bulan jadi 16 jam ya, 8 kali pertemuan. Jadi 16 jam. Jadi Bapak Ibu, ayo belajar bergabung bersama kami ya. Umur tidak menentukan. Kalau Anda bilang, waduh saya nggak tamat SMA, gimana nih Bu, bisa ikut nggak? Bisa, asal hati kalian mau belajar ya. Karena di sini sekolah online, tetapi bagaimana kan Pak, kalau mereka betul-betul sungguh-sungguh belajar, mereka bisa meneruskan di SKS, di apa ya Pak, sarjana ambil S1. Bisa, ya, kan, bisa S1, S2 bisa. Kalau yang sudah S1 ambil S2 bisa, tapi nanti tentu ada mata kuliah yang perlu ditambahkan ya. Jadi jadi itu Bapak Ibu yang ada di live, yuk belajar bareng yuk, bersama-sama kita yuk, supaya Bapak Ibu bisa ini. Terus Bapak Ibu yang sedang mendengarkan di yang di Zoom, di YouTube, ayo bantu dong sebarkan ini link ya ke teman-teman supaya mereka juga giat belajar firman Tuhan. Rupanya di dalam kekekalan itu nggak main-main ya Pak ya.
Iya, Betul. betul. Iya, jadi kita harus mempersiapkan diri dari sekarang ya, Lingnya. Betul. Makanya ini saya juga Bu Heni mengenai tadi ya, Ibu Heni bilang bahwa banyak orang kalau untuk belajar seperti ini mereka tidak suka ya. Mereka lebih suka mendengarkan perdebatan atau hal-hal yang berhubungan dengan perdebatan-perdebatan seperti itu ya, atau hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Sebenarnya Bu, menurut saya kita belajar di dalam kelas-kelas seperti ini kita itu belajar kebenaran firman Tuhan gitu loh. Jadi semakin kita tahu kebenaran firman, itu semakin membuat kita semakin bertumbuh imannya dan pengenalan kita kepada Kristus, sebenarnya pada Tuhan. Jadi ya kalau menurut saya ya ini ada salah satu unsur dari penyesatan iblis juga ya Pak, membuat manusia itu tidak menyukai tentang pembelajaran-pembelajaran seperti ini ya Pak Daniel. Benar nggak Pak? 2 Timotius 4 ayat 3 seterusnya itu. Mereka akan memanggil guru-guru yang menyenangkan telinga, yaitu ya setan punya kerjaan. Iya, karena sebenarnya dengan kita belajar ini Bu Heni, kita kan jadi tahu kayak sekarang nih pemaparan materi dari Pak Daniel ini kan membuka paradigma kita gitu loh, memberikan pemahaman yang baru. Oh ternyata firman Tuhan itu seperti ini mengajarkannya, kebenarannya. Nah ini kalau kita nggak ambil kelas-kelas pembelajaran seperti ini sebenarnya rugi ya Bu Heni ya, karena ini pembelajaran pengetahuan tentang kebenaran Alkitab yang sebenarnya gitu, daripada kita meributkan hal-hal kayak seperti perdebatan kayak gitu itu sebenarnya bagaimana sih, saya nggak paham gitu loh, dapatnya apa gitu loh. Kalau ini kan jelas ya Pak Daniel, kita tahu gitu loh pelajaran dari firman Tuhan sendiri gitu, dari Alkitab gitu loh. Nih Kalau Pak saya Daniel, Pak iya. Daniel, saya membingungkan sekali. Saya kan kerja sama bos orang Yahudi ya. Nah, mereka orang Yahudi kan, mereka kan di Indonesia sekarang lagi tren nih dari akar Yahudi katanya, ya dari akar Yahudi. Saya lagi berpikir akar Yahudi apaan? Orang Yahudi juga menolak Yesus dari awal. Iya, tadi Pak Daniel bilang Yudaisme. Kalian bilang begitu ya. Terus ada lagi pengajaran-pengajaran lain yang dibilang kayak gitu. Ya, tapi kalau mereka itu tergantung mereka sih Pak. Tergantung mereka mendapatkan makanan itu dari mana ya, nutrisi. Betul. Kan? Kalau seperti saya sekarang udah tua ya Pak, udah hampir 60. Kalau saya nggak jaga badan Pak, ambruk Pak. Kalau di Amerika, apalagi minggu ini saya kerja 5 hari, minggu kemarin saya nonstop, ada yang saya kerjakan. Aduh bisa encok Pak, bisa parah. Nah kalau saya nggak jaga tubuh saya ini sebagai tulangnya itu gimana? Nah saya bayangkan dalam rohani juga demikian. Saya belajar sejarah penebusan itu membantu saya banyak Pak, mengerti dengan arti rohaninya. Bagaimana saya bisa menjadi manusia yang betul-betul manusia rohani? Mana mulut saya itu bisa mengeluarkan bahasa roh. Bahasa roh itu bukan bahasa jimat, bukan. Bahasa roh yang diajarkan di gereja saya itu adalah firman Tuhan yang keluar. Yang keluar dari mulut kamu. Jangan ada kutuk yang mengeluarkan itu gitu ya. Nah, tapi ini seperti Bapak sering berkata-kata berkali-kali ya, maksudnya banyak nih hamba-hamba Tuhan nih. Mereka khotbah, mereka ngajar, mereka apa? Ayat dikutip sana, ayat dikutip sana. Pada pengertiannya berbeda. Nah, ini saya bilang gimana? Nih orang ngajar sampai orang tersesat-sesat, sampai ada yang mengatakan only Jesus. Only Jesus. Kalau nggak ada penciptanya, nggak ada Bapa di surga, bagaimana bisa only Jesus? Bapak itu bukan Jesus. Tapi dijelasin, ntar dia kutip ayat yang sana, kutip ayat sini, kayak so pinter Pak. So pinter. Itu yang disebut nanti kita belajar ilmu hermeneutik ya Pak. Nanti hermeneutik nanti. Di program kita tahun depan itu hermeneutiknya saya kasih 3, homiletiknya saya kasih 3 karena memang visi saya adalah memperkuat mimbar,
bagaimana supaya mimbar itu dipakai secara benar, sehingga melalui mimbar umat bertumbuh secara benar di dalam pengetahuan Alkitab. Ya, jadi iya. hermeneutik kita akan belajar sangat dalam. Ya. Nah, itu Bu Heni ya, karena hermeneutiknya itu biasanya ya, Bu. Hermeneutik. Iya, betul. Jadi mereka Enak. mengambil ayat. Nah, kalau orang Kristen yang sadar ya bahwa dia itu nggak punya nyawa ekstra, double, nggak punya serap gitu ya. Saraf. Dia tuh harus betul-betul belajar sungguh-sungguh, Aling. Ya. Dia itu Betul. harus ini. Jangan sok pinter. Ada tuh kadang-kadang bilang gini, oh ini menurut saya, menurut kamu, kalau menurut Tuhan bagaimana? Beda. Iya, betul. Yang benar itu menurut Alkitabiah, Menurut bukan Alkitab. menurut kita. Iya. Iya. Bukan menurut kita, Bu Heni. Ya, Bapak Daniel tahu lagi tren di Indonesia lagi heboh apa? Ya, saya tidak terlalu mengikuti apa heboh-heboh, tapi sekarang lagi musim kampanye ini dan ada teman saya kemarin Pak sore-sore saya duduk diam, saya lagi buka, tiba-tiba kok ada Esra Soru lagi ngomong soal pendeta Esra Soru lagi ngomong pembelaannya karena dia dituduh. Saya lihat sekilas, kemudian saya lihat videonya Deki Ngadas gitu kan, saya lihat, oh ternyata para apologet di sana lagi ribut Pak, masalah mengatakan bahwa masalah Isa Al-Masih itu bukan Yesus. Berbeda. Jadi dari apologet itu bilang aja lahirnya aja bukan di kandang, di domba, di bawah pohon korma. Begini beda. Tetapi pendeta Esra Soru termasuk saya sendiri Pak punya pemahaman sebenarnya yang dituju itu sama Isa Al-Masih, cuma story-nya berbeda. Karena nggak lengkap aja ceritanya di mereka karena mereka nggak punya itu. Jadi akhirnya ceritanya besar. Nggak seperti itu. Jadi itu yang mereka ributkan sampai ada yang namanya siapa sih yang namanya yang anak muda ganteng itu yang dianggap dia kayak cewek karena gemulai gitu ya, padahal dia laki-laki tapi hebat Elia siapa tuh? Elia ya kalau salah ya. Elia ya. Ya. Hebat tuh Aling, dia masih muda loh, terus dia bukan sekolah teologi loh, tapi dia belajar sana belajar sini. Nah itu tapi belajarnya yang benar. Ada orang belajarnya nggak benar, akhirnya dia tersesat. Betul Bu. Kalau mengambil pembelajaran sendiri ya gitu dari dia cari kemana-kemana, kalau dia mendapatnya ajaran yang sesat ya pemahamannya sesat ya Pak Daniel. Betul nggak Pak? Nah ini Pak Daniel kita tanya nih, kapan dia punya waktu ngajarin mengenai Tritunggal nih? Oh iya itu Pak. Nanti di kelas kita di kelas mata kuliah teologi proper ya. Nanti kalau mau di SMA Adonai bisa ya kita belajar tentang doktrin Allah gitu bisa. Doktrin Allah ya benar. Kayaknya boleh itu ya Pak Daniel, kita supaya mempertegas ya Pak. Ya. Bagaimana itu Allah Tritunggal. Itu gampang kan kadang-kadang kan orang terjebak hanya dengan berkutat hanya masalah istilah Tritunggal ya kan, pembuktian ayatnya mereka sangat kurang, jadi akhirnya debat kusir. Tapi kalau saya ngajar itu Tritunggal itu di belakang, yang di awal itu apakah Yesus Tuhan, apakah Roh Kudus Tuhan. Nah kita buka ayat-ayat Alkitab. Betul, iya. Ya. Oke, itu nanti Ibu. Tapi mungkin gitu ya, untuk tahun depan ini karena jemaat saya sudah minta ibadah rumah tangga lagi, kan selama corona tidak ada ibadah rumah tangga nih, makanya saya akan reschedule semua nanti di. Ya nanti kita bicarakan schedule ya Pak. Oke, reschedule ya. Ya. Oke. Kita bicarakan karena udah fix Bapak di hari Jumat soalnya. Ya. Ya, di Jumat. Karena ya baik. Aling sudah waktunya sudah tinggal 9 menit. Baik, luar biasa Pak Daniel untuk pencerahannya, pengajaran materinya malam ini bagi kami sangat memberkati. Baik, Bapak bisa tutup kelas kami dengan closing statement-nya, lalu pimpin doa dan doa berkat bagi kami semua ya Pak. Ya baik, terima kasih, Tuhan berkati. Iya, terima kasih tambahan dari Bu Aling ya. Saudara mesti menjalani hidup ini secara serius ya. Karena tidak ada kesempatan kedua seperti yang dikatakan oleh Bu Eni bahwa tidak ada nyawa seraf gitu ya.
Jadi karena itu kehidupan yang satu kali ini kita betul-betul harus memanfaatkannya sebagaimana yang seharusnya. Nah karena itu maka gereja itu bukan tujuan, gereja hanyalah tempat di mana saudara dibina secara rohani untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Karena itu jangan fanatik gereja. Karena tidak ada satupun gereja yang dispesialkan di hadapan Tuhan. Ya, organisasi maksudnya ya. Jangan fanatik pendeta, karena tidak ada pendeta yang sempurna. Karena itu bertanggung jawablah untuk hidup sebagaimana yang dikatakan oleh Alkitab, karena Alkitab itulah yang akan menjadi dasar penilaian saudara, penilaian Tuhan terhadap kehidupan kita selama ada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu maka berjuanglah untuk menata hidup saudara supaya sesuai dengan Alkitab, karena kita akan dinilai berdasarkan dengan Alkitab. Nah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam ini Tuhan sudah pimpin kelas kami dari awal sampai pada akhir. Dan kami sungguh berterima kasih, kami mendapatkan pencerahan yang sangat-sangat mendasar dan juga sangat komplit pada malam ini. Kiranya semua yang sudah kami dapat ini membuat kami hidup lebih benar di hadapan Tuhan, lebih bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami emban selama di tengah-tengah dunia ini. Khususnya kami yang ada di Sema Adonai, juga yang merelay dengan channel-channel masing-masing, kiranya kami melakukan ini dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, sehingga nanti ketika pengadilan itu tiba, maka kami akan masuk di dalam orang-orang yang berbahagia, karena mendapat pujian daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengakhiri kelas ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri kelas kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Selamat Terima malam. kasih Pak Daniel untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Semoga pelayanan Pak Daniel diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi Amin, berkat amin. bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan, yaitu kelas sejarah penebusan. Jadi tetap stay ya Bapak Ibu, kita belajar tentang perjanjian lama. Dan untuk kelas ini akan tetap diadakan. Ini kelas berseri ya Bapak Ibu, pelajaran kristologinya. Jadi akan ada lagi di hari Jumat mendatang di pukul yang sama, yaitu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.